Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alah Nusen dengan NIM 122705515. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai UTS Deep Learning, Project UTS Deep Learning ya. Jadi yang pertama, itu kita seperti biasa, kita import library dan juga persiapan dataset dari Google Drive -nya. Kita bangun Google Drive di sini. Terus selanjutnya, kita melakukan pembacaan dataset manusia dari Google Drive -nya. Kita lihat ukuran train dan test-nya. Di sini bisa dilihat ukuran train itu ada 60.000 dan ukuran test-nya itu ada di 10.000. Setelah itu, kita lakukan pemisahan fitur dan labelnya. Jadi setelah datasetnya dimuat, setelah datasetnya di load, saya pisahin dataset itu menjadi fitur dan label. Fitur itu merupakan nilai intensitas si pixelnya, label itu merupakan kelas digit yang sebenarnya. Terus saya melakukan normalisasi dan reshape datanya. Kenapa dinormalisasi? Supaya mempercepat proses konvergensi saat training ya. Jadi nilai pixel dinormalisasi dari skala 0 sampai 255 jadi 0 sampai 1 aja. Terus datanya juga kita ubah menjadi bentuk tensor 4 dimensi supaya kompatibel dengan input CNN ya. Terus kita visualisasi contoh datanya di sini. Ada citranya seperti ini dengan label 5, citranya seperti ini dengan label 0 dan seterusnya. Setelah itu, saya melakukan pembagian data train dan juga validation. Data trainnya itu saya bagi menjadi data latihnya saya bagi menjadi data training dan juga validation secara stratified supaya distribusi kelas itu tetap seimbang. Jadi saya bagi menjadi 54.000 dan juga 6.000, 54.000 untuk trainnya, 6.000 itu untuk validationnya. Terus setelah itu masuk ke one hot encoding labelnya. Di sini labelnya itu saya ubah menjadi bentuk one hot encoding karena modelnya itu menggunakan fungsi softmax untuk klasifikasi si multi class-nya. Setelah melakukan one hot encoding, saya juga melakukan data augmentation. Data augmentation ini saya lakukan berupa rotasi, pergeseran, dan juga zoom supaya model itu lebih robust, lebih lebih tinggi akurasi terhadap variasi tulisan tangannya, lebih familiar lah seperti itu. Di sini saya lakukan zoom, rotation, width shift range, height shift range. Terus setelah itu saya visualisasikan si hasil augmentasinya. Untuk hasil argumentasinya akan muncul seperti ini. Ini masih terbaca ya. Kayak di sini angka 1 yang saya miringin, angka 2 yang dimiringin ke kiri juga, dan lain sebagainya. Terus setelah melakukan visualisasi argumentasi tadi, untuk mastiin kalau si transformasi yang dilakukan itu masih mempertahankan makna dari digit handwritingnya itu, saya melakukan pembangunan model CNN ya. Jadi model CNN itu terdiri dari convolution layer untuk ekstraksi fitur, pooling layer untuk reduction dimensionnya, dense layer untuk classification, dan juga output softmax-nya. Ada di sini ya. Selanjutnya saya training si modelnya. Saya trainingnya dengan epoch 20 dengan batch size 4. Jadi data yang udah diaugmentasi secara dinamis tadi saya latih dengan 20 kali epoch. Dan untuk akurasinya itu sangat oke, menurut saya sangat baik karena dapat di 98 di sini ya. Jadi untuk visualisasi akurasi dan lossnya bisa dilihat hasilnya ini sangat baik. Jadi akurasinya sangat meningkat dan lossnya sangat menurun. Seperti itu. Lalu dilakukan evaluasi model pada data uji. Di sini bisa dilihat ya dari untuk evaluasinya. Pertama tadi dari akurasinya, akurasi itu sangat tinggi. Dari epoch satunya itu trainnya di 81 dan validationnya itu di 97. Berarti di epoch 20 itu dia dapat train itu 98,88 dan validation itu 99,10. Jadi kurva lossnya itu menurun, ya modelnya itu stabil, nggak overfitting. Selanjutnya masuk ke evaluasi lagi tadi ya, evaluasi modelnya. Bisa dilihat di sini dari confusion matrix-nya dulu. Nah, confusion matrix-nya di sini hampir semua diagonalnya itu garis diagonalnya itu penuh. Jadi kesalahannya itu sangat sedikit. Dan juga recall-nya itu digit 9 dan digit 6 itu digit 9 dan 6 sedikit lebih rendah karena kemiripan visualnya. Kayak gitu. Terus kita lihat di performance metricnya di sini. Akurasi total itu ada 9,99%. Makro F1-nya dapat di 0,99 dan juga weighted F1-nya itu dapat di 0,99. Ini nunjukin kalau model yang saya bangun ini sangat konsisten di seluruh kelasnya. Nah, ini adalah contoh gambar hasil prediction-nya. Jadi lakukan prediction di akhir ini. Nah,
Untuk citranya menampilkan seperti ini. Dia aslinya itu adalah 7 dan prediction dari model saya itu adalah 7. Dengan akurasi 99%, menurut saya jika dilakukan prediction terus-menerus pun hasilnya pun akan sesuai dengan aslinya. Seperti bisa dilihat di sini dilakukan 10 kali prediction dan semua hasilnya itu sangat baik, sangat betul ya. Kayak 7 prediction 7, Citra 2 predictionnya 2, Citra 1 predictionnya 1, Citra 0 predictionnya 0, 4 predictionnya 4, 9 9, 5 5, 9 dapat lagi 9, 4 4, 1 1. Jadi intinya ya kesimpulannya dari hasil itu disimpulin bahwa implementasi CNN dengan argumentasi data itu bisa dapat performa yang sangat tinggi dengan akurasi yang tadi bisa dilihat sendiri ada 99% ya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.